Saya lihat di jadwal untuk yang ketiga itu rata-rata banyaknya guru ya. Guru semua ya. Emang yang dibutuhkan public speaking itu rata-rata guru, Pak. Saya sebenarnya kalau guru saya protes sebenarnya karena kalau guru sudah diharuskan. Iya, jadi bukan dilatih lagi ya, udah diharuskan guru public speaking harus tinggi. Baik, sedulur ASN, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali di podcast BKPSDM, podcast THR. Kita, alhamdulillah, hari ini ada tema menarik. Temanya public speaking. Public speaking adalah kemampuan kita untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran kita kepada masyarakat atau ke orang lain. Dan ini mungkin salah satu kemampuan yang termasuk kepada soft skill ya. Sedangkan soft skill di zaman sekarang ini menjadi penentu. Menjadi penentu dan pembeda. Karena hard skill kita udah semua mungkin rata kemampuan hard skill karena sesuai dengan kompetensinya. Tapi kemampuan soft skill ini yang menjadi pembeda antara satu orang dengan orang lainnya. Salah satu kemampuan soft skill ini adalah public speaking karena termasuk dari kemampuan berkomunikasi. Ini sangat menarik, mungkin banyak manfaat dan bisa sedulur ASN ambil sebagai tambahan literasi. Ini di BKPSDM Kabupaten Cirebon sudah 3 angkatan kita mengadakan pelatihan speak up namanya. Ini melatih teman-teman ASN untuk meningkatkan kemampuan public speakingnya. Baik, tidak berlama-lama kita akan perkenalkan. Pertama, sebagai analis Bankom Pak ya? Ya, analis Bankom. Beliau orang sumber asli di Babakan. Bapak Inu Nugraha. Selamat siang Pak Inu, salam sehat. Ya, selamat siang, semangat pagi. Selanjutnya ada Ibu Ani. Iya Pak. Ibu Ani. Beliau salah satu pengawas di Dinas Pendidikan. Betul. Beliau lahir di Jakarta, keturunan Jogja. Betul. Tapi berkiprah di Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Saya mewakili Kabupaten Cirebon, kiprah Ibu di sini sedikit banyak mewarnai Dinas Pendidikan. Sama-sama. Selamat siang Ibu, salam sehat. Selamat siang, salam sehat dan bahagia. Okay. Selanjutnya mungkin ada Pak Ahmad Makmur. Ya, siapa? Pak Ahmad Makmur asli Sumber Pak ya? Iya betul. Beliau seorang guru madya. Ngajar di mana Pak? Saya ngajar di SDN 2 Tukmudal Pak. Wah, di Tukmudal asli Sumber ya? Ya betul. Beliau juga ahli dalam perihal public speaking. Mungkin nanti kita bisa berbagi ilmu Pak. Siap. Mungkin nanti seluruh ASN bisa penasaran nih, banyak yang ada di pikiran tapi gak nyampe. Nah mungkin nanti Pak Ahmad bisa nyampaikan nih, karena dasarnya juga guru. Kalau guru ya harus bisa public speaking, kalau nggak bisa gimana jadi guru. Ya, betul Pak. Ya betul Pak. Baik, kita mulai dari pertama dari Pak Inu dulu nih. Pak Inu, ini apa yang menjadi dasar pemikiran Pak Inu untuk mengadakan pelatihan ini? Sedangkan pelatihan kita itu banyak sekali, terus anggaran kita terbatas. Nah, latar belakang itu kenapa Pak Inu memilih public speaking yang dikedepankan nih? Silakan Pak Inu. Iya, public speaking itu sebenarnya kalau misalkan ini, kita seluruh ASN kan memang dinilai kompetensi manajerial ya. Ya. Salah satunya komunikasi rasanya. Makanya
komunikasi itu ya termasuk saya sendiri sih rasanya masih memerlukan skill untuk public speaking itu. Makanya saya coba dengan teman-teman guru nih, biasa narasumber-narasumber yang untuk sharing knowledge di BKPSDM juga. Jadi tenaga narasumber atau pengajar. Kegiatan kita kan memang belum punya media suara, jadi kita berdayakan tenaga-tenaga ahli yang memang sebenarnya mereka pun Bu Ani atau misalkan ini atau beberapa sebelumnya dengan pengawas. Memang kompetensinya sudah ada, mereka biasanya jadi narasumber kemana-mana gitu. Cuma sayang juga kalau misalkan tidak kita manfaatkan kan, kita belum punya media suara, jadi bagian dari ini ya sharing kita manfaatkan mereka. Berarti kelebihan Pak Inu itu anggaran bukan jadi alasan untuk tidak bergerak, Bang. Betul, karena sekarang kita udah mulai digital dengan gini kan sebenarnya lebih nyaman ya. Betul, terus rasanya tren kediklatan sekarang itu udah mulai berubah menuju korpo itu. Ya, betul. Rasanya sejalan, jadi teknologi kita jadikan bumper di bawah, kita bisa lebih murah, lebih efisien itu. Dan ternyata tenaga-tenaga untuk mengajar public speaking banyak nih kita berlimpah juga ya. Banyak, iya betul. Kemarin juga sempat kita di beberapa kelas begitu saya coba masuk ke kelasnya, ternyata expert juga Ibu ya. Betul. Yang masuk itu, jadi tak kira yang kita kelihatan kan yang biasa muncul kita lihat aja. Tapi begitu mereka daftar, ini ternyata mereka juga pengalaman. Banyak juga yang pengalaman di public speaking. Nah ini pesertanya siapa Pak Inu? Apakah para pejabat struktural atau pelaksana atau apa nih? Kita bebaskan, jadi seluruh ASN Kabupaten Cirebon karena memang pengembangan kompetensi itu sebagai hak di yang undang-undang yang lama, di undang-undang yang baru itu kewajiban kan. Makanya kita siapkan memfasilitasi melalui pelatihan mentoring speak up namanya. Jadi para mentornya yang mendampingi pelatihan public speakingnya itu. Ya mungkin beberapa kejadian ke belakang banyak gara-gara tidak mempunyai kemampuan public speaking, banyak terjadi blunder-blunder dari pimpinan-pimpinan dimanapun ya. Mungkin di Cirebon nggak ada lah, mudah-mudahan. Ini jangan sampai terjadi begitu ketika menyampaikan satu masalah atau menerima tamu audiensi, public speakingnya jelek menjadi sebuah permasalahan yang jadi blunder dan menjadi viral. Mungkin pikiran saya lebih dipilih lagi orangnya yang sekaligus nyambung dengan masyarakat langsung gitu Pak. Ya kalau misalkan itu kan ada di pengembangan karirnya bidangnya. Tapi secara umum kita coba ya setiap orang punya hak untuk mencoba pengembangan karirnya, itu termasuk public speaking. Ya, rasanya kenapa enggak gitu? Karena di pengembangan kompetensi manajerial itu memang diukur. Ya. Jadi emang kalau sebenarnya ASN, teman-teman sedulur ASN yang pingin punya minat untuk itu gimana caranya Pak? Kita biasanya ada edaran ya, surat edaran melalui Kasubag Umum biasanya kita memberikan informasi itu. Biasanya Google Form ya, form untuk mengisi peminatannya kemana biasanya itu. Jadi Triwulani ini kita ada jalan berapa? Jadi ada selain public speaking kita juga ada teacher as counselor, terus ada lagi AI ya, lagi marak itu kita ada beberapa angkatan termasuk coding. Yang peminatannya memang guru itu peminatannya tinggi, hampir clear. Ya alhamdulillah Pak Inu ya. Berarti benar Pak Inu itu tetap bergerak tanpa melihat apapun. Anggaran nomor kesekian Pak ya. Anggaran bisa disiasaatin. Sebenarnya itu dengan Korfu itu menarik tuh. Nanti kalau misalkan ini boleh sesi khusus kita bahas Korfu ya, karena menarik. Jadi kalau selama ini kita hanya pelatihan itu klasikal. Padahal kita kalau misalkan bisa pilih mana pengetahuan, mana keterampilan, mana ini. Rasanya pengetahuan itu cukup orang kita buatkan video menarik. Rasanya orang bisa mengakses, belajar mandiri. Itu lebih menarik tuh. Kadang kalau misalkan online pun kita berstrategi, kalau misalkan hanya isinya ceramah, ngapain? Iya, betul. Jadi BKPSDM Kabupaten Cirebon selalu berinovasi. Mudah-mudahan di semua bidang selalu berinovasi. Amin. Terima Pak Inu. Kita lanjutkan nih Pak Inu. Ya. Kita ke Bu Ani dulu nih. Ya, Pak. Siap.
Bu Ani, apa sih public speaking tuh? Enggak, silakan. Public ya Pak. Oke, sorry. Iya. Kalau kita lihat dari katanya mah pasti orang sudah berkata bahwa public speaking itu adalah kemampuan kita berbicara di muka umum, kan begitu ya. Tapi sebetulnya luas juga sih konteksnya public speaking itu ya Pak ya. Karena di dalam public speaking ini yang Pak Inu gagas tidak hanya sekedar bagaimana kita mampu untuk berbicara, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri, kemudian selalu siap dimanapun, apakah dia pimpinan, apakah dia guru. Kalau tadi kan guru kan sudah biasa ya Pak, belum tentu juga. Satu keharusan. Gitu. Memang guru harus pandai berbicara karena dia di muka umum ya, di anak-anak sekolah gitu. Tapi public speaking yang kita gagas ini sifatnya umum, karena siapapun bisa mengikuti gitu. Jadi harapannya adalah semua orang itu nanti akan bisa berbicara. Kenapa Pak Inu ngambilnya speak up? Kita memulai dari awal bahwa semua orang itu harus berbicara gitu. Semua orang itu harus mampu untuk berbicara. Gitu ya, tidak dilihat backgroundnya apa. Tapi yang jelas setelah adanya kegiatan ini ya Pak, kerjasama tuh terjalin dengan baik Pak Ramdan ya, karena Pak Inu menggayatnya nggak cuma pendidik aja, tapi juga bergabung semua OPD yang ada gitu ya. Jadi akhirnya hidup tuh ya, teman-teman yang tadinya ada yang malu-malu, memang ada yang pintar ya Pak Inu ya, tapi ada juga yang malu-malu gitu. Sehingga begitu dilaksanakan kegiatan public speaking ini, temanya juga akhirnya ini Pak, temanya saya jadi bicaranya nggak apa-apa ya? Oke. Bebas di sini. Soalnya belum ditanya nih tentang tema, tapi saya langsung bicara aja deh. Contohnya nih, kalau dikolaborasikan dalam satu tim, biasanya kita kan berkelompok ya. Itu ada damkar, ada guru, kemudian ada dari yang lain. Itu nanti akan ditinjau puskesmas, akan ditinjau dari berbagai segi gitu. Sekolah membutuhkan bagaimana cara mitigasi bencana. Nah, ini diambil nih sebagai tema yang menarik. Guru akhirnya audiensnya peserta didik atau guru-guru lain ya kan, untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nanti yang melatihkan damkarnya gitu. Jadi dan banyak lagi lah contoh yang lain. Kesbangpol mengambil tema tentang narkotika ya. Kalau nggak salah tuh. Kemudian puskesmas juga tentang kesehatan murid, kesehatan pernah juga digagas tentang kesehatan reproduksi dan lain sebagainya. Jadi luar biasa Pak Inu. Ya. Ininya nih ke depan begitu. Jadi kembali ya Pak. Public speaking adalah bagaimana kita mampu berbicara gitu ya, di muka umum, di manapun, dalam situasi apapun. Ya mungkin kalau kita analogikan melukis itu kan pikiran kita sama Bu ya, imajinasinya sama, tapi ketika lewat pena kita untuk melukis ya gak jadi sih sama. Sama ini juga mungkin ya permasalahan dengan public speaking. Banyak teman-teman semua mungkin pikiran sama ya, tapi ketika keluar itu gak bisa. Nah mungkin kunci-kunci itu yang dipelajari di public speaking Bu ya. Ada beberapa. Pak Inu itu kan, ini kan modelnya dua macam ya. Jadi dengan LMS ya Pak Inu ya. Pakai ilmu, teman-teman belajar mandiri. Kemudian dari kegiatan yang mereka lakukan di blow up lagi. Jadi istilahnya lebih diperkuat itu melalui tanya jawab, melalui diskusi, melalui informasi dari mentor istilahnya. Kita adalah mentor buat mereka gitu. Kita yang akan memperkuat apa yang sudah mereka pelajari. Materinya ya pengantar public speaking. Mengapa sih public speaking itu penting? Manfaatnya apa? Kemudian bagaimana mengidentifikasi rasa takut tuh Pak. Jadi yang dipelajari itu nggak cuma ayo kamu bicara, tidak. Tapi bagaimana supaya dia bisa berbicara, tentu harus cara melawan rasa takut
takut, cara melawan rasa gemetar dan lain sebagainya lah begitu ya. Ini kan sering terjadi. Kemudian menumbuhkan kepercayaan diri seperti apa, banyak lah gitu ya. Dan di akhir kegiatan itu selalu kita akan ada refleksi. Gitu. Menarik sekali Bu, nih makin hangat nih diskusi kita. Kita akan coba untuk bergeser ke Pak Ahmad nih. Siapa? Pak Ahmad sebagai pelaku nih. Mentor. Lebih bukan mentor lagi, sebagai pelaku, karena beliau harus dengan modal public speaking ini bisa menyampaikan apa yang ada di pikiran beliau ke murid-murid ya. Dan murid-murid kan berbeda. Nah, saya ingin tahu nih kiat-kiatnya apa nih Pak untuk kita sedulur ASN, banyak guru-guru mungkin tidak semua ikutan di speak up ini. Mungkin kita bisa berbagi nih. Kuncinya apa nih untuk Bapak bisa meningkatkan kemampuan public speaking untuk menyampaikan semua apa yang ada yang harus Bapak sampaikan ke murid-murid. Nah, rasanya sebelum dijawab Pak, kita ada satu lagi mentor Pak. Nah, baru datang Pak Ade Fiono. Barangkali bisa langsung ke sini Pak. Pak Ade, kita nyambung Pak Ade. Oh, baru datang Pak. Oh, ada satu lagi ya Pak Ade Priono ya? Siap. Izin saya keluar dulu biar masuk. Oke, siap. Karena Pak Edu tuan rumah udah di... siap. Pak Ade Priono SD mana Pak Ade? Dari SMP 1 Talun. SMP 1 Talun. Oke, asli Cirebon ya. Pak Ade Priono, ini salah satu penggerak public speaking juga. Baik, maka lanjut Pak Ahmad. Terima kasih Pak Ramdan. Untuk mengatasi kita rasa takut, terutama kan kita rasa takut di depan umum, kita berbicara di depan umum, itu salah satunya adalah kita harus rasa takut, itu normal ya, yang kita dihadapi itu normal. Bahkan maupun berbicara yang hebat yang kita ngalamin gitu, itu juga pasti rasa takut. Apalagi kita orang pertama, orang yang nggak pernah ikutan public speaking apa. Ini kan pesertanya dari berbagai macam elemen Pak, maksudnya berbagai macam ASN, bukan hanya guru saja Pak, jadi struktur-struktur semuanya. Dan kita latihan yang pertama, kita itu kita ambil napas Pak, napas 3 kali, tarik napas dulu. Biasalah kita untuk menenangkan badan kita, biar badan kita udah fit. Kemudian kita afirmasi positif lah, pasti saya bisa gitu. Kalau saya, maksudnya kalau kita nggak ada afirmasi positif, kita, aduh rasa takut ini gimana gitu. Sebenarnya teman-teman yang kita hadapi kemarin, yang latihan speak up 1 dan speak up 2 juga, teman-teman yang nggak biasa ngobrol di depan, nggak biasa ngomong di depan, itu kita ajarin dulu pertama. Nah kami sebenarnya ada berempat Pak, itu mentor gitu ya. Iya, itu untuk cuma hanya untuk mendampingi saja Pak. Sebenarnya mereka itu udah ahli, udah bisa belajar mandiri di LMS, di Ilmu, di Bangkom itu kan udah ada. Kemudian belajar mandiri. Nah baru kami akan mendampingin saja Pak. Selama seminggu kita beberapa tahap lewat online saja. Kemudian setelah itu kita belajar memperkenalkan diri, kemudian belajar menyampaikan. Nah nanti terakhir akan kita buat sebagai webinar. Webinar itu dari teman-teman yang tadi Ibu Ani sampaikan itu adalah kita gabung antara dari Damkar, dari kesehatan, dari keguruan, dari apa semuanya berkolaborasi. Nah itu melatih kita itu yang pertama kita tarik napas dulu, apalagi saya sebagai guru ya yang biasa sering dihadapi itu tarik napas, kemudian saya harus bisa, kemudian harus banyak senyum Pak. Maksudnya harus banyak senyum, kemudian suara yang tegas gitu, maksud suara yang tegas dan jelas. Apalagi kita memperkenalkan, pertama kita belajar di depan cermin lah. Di depan cermin kita bicara sendiri, ya 1 menit lah kita bicara gitu. Pasti Pak itu kita untuk menghilangkan rasa takut itu kita harus, salah satunya adalah kita harus menguasai materi dulu Pak. Iya betul. Jadi kalau materinya kita nggak dikuasai, kita apa yang harus bicarakan gitu. Kemudian kita bisa berulang-ulang suara, gerak atau intonasinya. Kemudian kita bisa, mudah-mudahan nih acara berjalan lancar lah gitu. Maksudnya pikiran positif lah gitu. Jangan optimis betul. Apalagi kita kemarin yang tadi saya jelaskan itu tarik napas, apa kita yang biasa kita hadapi. Dan mulai itu dari yang forum-forum kecil dulu lah Pak. Apalagi seorang guru kan berarti ke anak dulu selesai, baru kita ke yang lainnya.
Gitu. Bapak SD Pak ya? Ya saya SD Pak. Baik, kita akan bergeser nih Oke, ke siap. muridnya yang rada gede, SMP. SMP Pak, siap Kalau Pak. SMP kan mulai daya kritisnya mulai muncul, terus dia di usia-usia remaja udah mulai perkembangan jiwanya juga udah mulai rada-rada beragam nih. Gimana Pak rahasianya Pak kalau menghadapi anak-anak SMP nih gimana? Ya, terima kasih Pak. Untuk jenjang SMP memang tantangannya berbeda ya dengan jenjang SD gitu. Karena rasa ingin tahunya mereka sangat tinggi Pak. Apalagi mereka kan sudah menggunakan gadget. Jadi berbagai informasi mereka dapatkan. Oh iya. Oleh karena itulah kita berperan untuk mengarahkan dan mendampingi agar informasi yang mereka dapat itu benar gitu loh. Iya. Jangan sampai ada informasi yang keliru. Nah itu Pak. Kemudian untuk agar mereka speak up-nya bagus, kita melatih mereka untuk berani mempresentasikan tugas apa yang mereka kerjakan dengan kalimat-kalimat yang mereka kuasai. Karena memang untuk speak up ini kan kita lihat audiennya juga Pak ya. Artinya setiap audien itu berbeda. Makanya kita harus menguasai audien kita siapa gitu. Jangan sampai kita berhadapan dengan anak SD tapi kita menggunakan bahasa-bahasa tingkat SMA. Tentunya itu juga tidak nyambung. Makanya kita lihat dulu audiennya seperti apa. Kemudian tadi benar kita harus menguasai materi apa yang akan kita sampaikan. Itu juga sangat penting. Kemudian rasa percaya diri. Nah ini di jenjang SMP memang rasa ingin tahu mereka tinggi. Tapi rasa percaya diri mereka itu rendah. Nah itu yang kita coba memotivasi mereka agar mereka punya rasa percaya diri. Termasuk juga rekan-rekan kita di pelatihan. Awalnya mereka itu ragu Pak. Saya mau apa nih, mau ngomong apa gitu kan. Dan mereka merasa, wah saya nggak bisa nih. Gitu. Awalnya mereka menanyakan diri mereka nggak bisa. Setelah kita dampingi sebagai mentor Pak ya, kita tugasnya adalah memberikan motivasi sebenarnya Pak. Mereka belajar sendiri, belajar mandiri. Kemudian kita memberikan penguatan apa saja materi yang mereka belum paham betul, kita diskusikan bareng di dalam suatu forum dengan sama-sama rekan satu kelompok. Akhirnya mereka merasa bahwa mereka bisa berbicara gitu, bisa speak up gitu loh. Nah ini tantangan yang kita hadapi kemarin ya seperti itu. Dan alhamdulillah setelah menjalani proses secara mandiri dan diskusi Pak sama rekan mereka, alhamdulillah mereka dapat menghasilkan ya. Melakukan suatu praktek nyata secara langsung dan hasilnya memang di luar dugaan kita ya, apalagi kolaborasi dari berbagai instansi yang di luar pendidikan juga dan itu sangat luar biasa bagi kami. Baik, kita kembali ke Bu Ani nih. Ya. Jadi kita kembali kepada public speaking, kita kedalaman public speaking itu. Jadi untuk melihat seseorang menguasai public speaking atau tingkatan pemula, pemahir sampai ahli itu kita bisa lihat dari mana Bu? Sebelum ke sana mungkin harus dibedakan dulu ya antara berbicara yang memiliki ciri khas public speaking dengan berbicara biasa. Karena orang sama kan, sama berbicaranya toh. Tapi untuk public speaking sendiri itu punya ciri khas tersendiri Pak Ramdan. Kita ini juga menjadi satu kegiatan public speaking nih, betul. Ya. Ini adalah kegiatan public speaking. Kenapa disebut kegiatan public speaking? Karena ada tujuan yang jelas, betul ya seperti itu. Jadi kalau mau berbicara ini apa nih tujuan kita, gitu. Beda dengan ngobrol. Ngobrol juga kan sama ya public speaking, betul. Bukan sama-sama berbicara, tetapi bukan publik ya, hanya sedikit orang, betul, terbatas, betul. Tapi kalau public speaking itu ada audiens seperti yang Pak Ade sampaikan. Ada audiensnya, siapa nih yang akan kita tuju. Kemudian
struktur terorganisir. Biasanya kalau public speaking itu kan kalau kita mau berbicara harus sistematikanya harus jelas, struktur pembicaraan kita tuh mau apa, dan lebih formal. Kalau obrolan biasa kan nggak formal gitu ya Pak. Ya. Nah, kalau kembali kepada tingkatan public speaking tadi, sebetulnya begini ya, setiap orang yang mau berbicara, apakah dia sudah berpengalaman, ya berpengalaman, kalau dia tidak mempersiapkan diri, ya Pak, itu juga pasti akan ada hal-hal yang apa namanya membuat kegiatan public speaking dia itu nggak bisa prosesnya ya betul, tidak akan bisa berjalan dengan lancar, ya. Meskipun dia seorang public speaker yang sudah terkenal begitu ya, makanya sebagai seorang public speaking memang dia harus mempersiapkan terlebih dahulu. Tadi materi, ya dia harus menguasai materi apa yang akan dia sampaikan. Kemudian siapa yang akan menjadi audiensnya, itu harus jelas siapa audiensnya. Kemudian yang ketiga, kematangan secara pribadi, artinya tingkat kepercayaan dirinya tinggi, ya. Kemudian selalu positif, ya seperti yang disampaikan oleh Pak siapa namanya tadi nih, Pak Makmur. Saya suka lupa aja, paling susah nih mengingat nama orang begitu ya. Jadi saya akan lebih begini Pak Ramdan, bukan tingkatan seorang public speaking, tetapi bagaimana seorang public speaking itu mempersiapkan dirinya. Kenyataannya teman-teman yang kita latih ya Pak Ade, itu awalnya tidak bisa bicara apa-apa. Mungkin ini tingkatan yang paling rendah ya kalau kita mau bilang tingkatan. Termasuk guru yang biasa berbicara di depan siswa. Biasa berbicara. Betul, itu tidak bisa kita bilang dia seorang public speakers yang baik. Yang tingkatannya sudah tinggi padahal sering berbicara di depan siswanya. Ya, nah kenapa? Ya karena tadi apakah ketika dia berbicara itu sudah sangat siap, sudah paham betul apa yang akan dibicarakan. Kemudian siapa yang akan menjadi sasaran? Nah itu kan kita harus tahu. Tahu ya karakternya seperti apa. Nah kalau yang sudah sangat bagus ya mungkin teman-teman yang sudah ada di tataran Najwa Shihab kali ya. Tapi kita mungkin nggak bisa seperti Najwa. Bisa, kenapa tidak? Ini kan sebagai motivasi untuk kita ya. Bisa kita sebagai seorang Najwa Shihab, tapi polanya Ani gitu kan ya, bukan Najwa. Karakternya karakter Ani, bukan karakter Najwa. Terus seperti itu. Mungkin Pak Ramdan juga nih bisa menjadi Andi Noya. Nah, tapi karakternya adalah karakter Ramdan. Yang penting seorang public speakers itu tadi, dia harus menguasai materi. Untuk bisa menguasai materi, maka dia harus membuat catatan-catatan Pak. Jadi dia siapkan tuh materinya ya. Sebelum dia berbicara, baca dulu apa yang akan disampaikan. Kemudian tadi lihat audiensnya. Jangan sampai kita sudah mempersiapkan diri ya kan. Secanggih apapun kemampuan berbicara kita, ketika terjadi miskomunikasi itu nggak akan lancar. Kita sudah siapin materi tentang keluarga berencana misalnya, tapi begitu kita lihat loh kok audiensnya anak sekolah ya, atau misalnya audiensnya kok petani gitu ya misalnya. Jadi harus paham betul ya. Kemudian yang ketiga tadi kesiapan secara mental ya, kepercayaan diri yang tinggi, kemudian penampilan itu penting juga Pak. Jadi seperti itulah ya tingkatan-tingkatan dalam public speaking yang memang tidak bisa diukur ya, begitu sih kalau menurut saya. Baik, berarti kesimpulannya public speaking seperti olahraga juga Bu ya. Ya kalau betul, mau tanding itu kita harus latihan ya, dan kita juga harus persiapkan strategi apa menghadapi itu sama berarti. Betul, latihan. Tadi latihannya tuh kata Pak Makmur sudah disebutkan depan kaca. Sebelum naik ke atas panggung kita harus
tadi persiapan-persiapan yang luar biasa ya. Sampai kita tuh diatur loh. Mau bicara itu kalau kita deg-degan, ini sekelas apapun pasti akan ada ya. rasa itu. Manusiawi, manusiawi Betul, sekali ya. manusiawi. Maka kita harus bawa tuh Pak, prepare juga minuman yang bisa kita minum sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi Berarti benar-benar harus detail juga, Mbak. Harus detail ya. betul. Seperti kita mau tanding bola lawan ya, siapa. betul. Kan harus minuman Iya. yang membuat kita menjadi enjoy, makanan kesukaan kita. Untuk apa? Agar ketakutan, Iya, betul. kemudian rasa tidak percaya diri itu akan tumbuh dengan sendirinya ketika kita sudah merasa tenang. Kan kalau kita minum air putih, kemudian aduh ini minuman paling enak nih yang saya suka. Nah itu dengan apa ya? Itu pasti akan membuat kita itu merasa lebih. Secara psikologis otomatis akan Ya, itu. secara psikologis itu akan membuat kita menjadi lebih tenang. Siap. Gitu. Oke. Dan siap untuk berbicara. Gitu. Baik, kita untuk ke Pak Ahmad nih. Saya ketika saya coba untuk jadi narasumber ya apa, kadang ada beberapa kejadian ya yang sering itu blank. Iya, betul. Ketika ngobrol saya udah paham semuanya nih, tapi di tengah-tengah blank. Nah, blank itu untuk menghindari blank itu, untuk kembali saya fokus itu gimana caranya nih? Saya banyak kejadian gitu. Pertama, kedua saya ingin tahu juga nih gerak tangan Ya. apakah bisa mengganggu, apa yang mengganggu dan apa yang mendukung nih? Ketika kita speak up, gerak tangan apa yang kita mendukung, apakah yang dilarang apa? Mungkin yang dasar-dasar itu, karena banyak teman-teman sedulur ASN juga pasti begitu. Banyak kayak waktu sidang PKA, kan ada aturan tidak boleh tangan masuk ke saku, tidak boleh gini, ya tidak boleh tangan di pinggir. Nah ini saya ingin tahu satu, posisi-posisi badan kita apa yang boleh, yang harus dihindari dan harus yang dianjurkan. Keduanya gimana kita balik fokus ketika kita blank itu. Iya. Semoga Pak Ahmad. Pertama kita fokus dulu Pak, untuk membicarakan masalah yang kita fokuskan. Kita biasa kan kita berdiri tegak dulu Pak, berdiri tegak. Kemudian kita materi-materi kan udah fokus, sudah siap nih. Kemudian kita jangan membiasakan satu membelakangi audiens, itu Pak, membelakangi audiens gitu kan. Oh berarti kalau Iya. paparan itu kita jangan nggak boleh terus ke sini. Iya. Oh benar, Kita kan tetap. harus fokus ke Jadi kita harus audiens. hafal paparan kita. Iya. Jangan Tapi- baca lagi ya. Ya kita kan posisi boleh kita miring, samping kita boleh, tapi posisi jangan sampai membelakangi. Sangat dilarang untuk membelakangi. Ya, Oke. Itu audiens. Dan kita harus sering memperhatikan audiensnya itu Pak. Nah, jadi materi-materi yang kita pahami, kita yang udah hafal untuk menjelaskan materi-materi itu, kita ya fokus ke audiens dengan apalagi ada infokus ya Iya. Pak. Itu lebih untuk mempermudah kita untuk menjelaskan materinya. Kalau untuk gerakan tangan itu biasanya kita ya menjelaskan arahan-arahan kita Pak. Jangan sampai kita mohon maaf ya kita nudung tunjuk apa iya. gitu tuh. Ya kita yang sopan lah gitu untuk untuk mengarahkan ke audiens apa seperti apa. Dan kita fokus, kalau kita lupa kita biasanya kita berhenti, kita ice breaking dulu. Kita ice breaking dulu. Kalau misalkan ice breaking kita untuk menambah ini, terus kita fokus lagi nih. Aduh, tiba-tiba kita ngeblank ya. Ngeblank ya, Materi sering. apa yang Ya. saya lupa nih. Nah, kita bisa rehat dulu, kita beri Alihkan dulu. Oh, alihkan iya. dulu dengan ice breaking. Nah, baru kita setelah ice breaking selesai, kita akan penyegaran lagi Pak buat kita sendiri. Apalagi udah disediakan air minum yang kesukaan kita kan kita pasti ingat nih, materinya ini lagi nih, iya. materinya akan disampaikan, baru kita akan sampaikan lagi gitu ya Bu. Catatan-catatan kecil juga itu Berarti tidak harus paksain terus, ya berhenti aja dulu. jangan ya? Pak. Iya, Nanti iya. kalau kita paksain takutnya kita salah fokus Iya, Pak. betul, Nanti betul, kalau betul. materinya salah, kita nanti kebablasan semuanya. Ya itu banyak Iya. yang paling menarik itu kita tidak boleh sama sekali membelakangi audiens ya. Ya itu Itu sangat Pak. larangan ya. Larangan bener. Siap. Terima kasih nih pencerahannya. Saya juga nanti mau ikutan Pak Inua. Tapi itu bagus Pak, kemarin teman-teman yang dari ASN dari yang lain, bukan hanya dari guru aja Pak. Itu dari struktural,
Dari struktural, kemudian dari kecamatan, dari kecamatan, kemudian dari rumah sakit, walet, puskesmas, semua itu ada. Tapi yang sekarang saya lihat di jadwal untuk yang ketiga itu rata-rata banyaknya guru ya. Guru semua ya. Emang yang dibutuhkan public speaking itu rata-rata guru, Pak. Saya sebenarnya kalau guru saya protes sebenarnya, karena kalau guru sudah biasa ya? sudah diharuskan. Iya, jadi bukan dilatih lagi, udah diharuskan guru public speaking harus tinggi. Kalau saya malah protes ke Pak Inu tuh pinginnya saya Semua. orang kecamatan. Ya itu. Puskesmas. Itu Pak public speaking 1-2, Pak. Ya, 1-2. Damkar. Iya. Disub. Terus bencana alam. BPBD ya. BPBD, nanti lari ke dinas sosial. Itu yang harus ada sebenarnya mah. Karena jangan sampai salah. Kalau guru ya emang jadi guru ya harus bisa public speaking, kan soft skillnya di sana. Tapi Pak Ramdan belum pernah dengar ya bahwa ada guru ketika jadi pembina upacara dia nggak bisa, Pak. Ya. Nah, itu Oke. Pak. Kalau saya yang ditanya sebagai hakimnya, saya salahin kenapa? Kenapa? Emang soft skill harus wajib di Iya, guru wajib itu. ya, iya, betul. Tidak ada alasan lagi guru tidak punya soft skill. Tapi kalau si pemadam kebakaran, dia tugasnya bukan soft skill, tugasnya memadamkan kebakaran, tapi diperkaya dengan soft skill gitu. Saya pinginnya itu, saya masukkan untuk speak up. Guru mah jangan dulu lah, guru mah udah wajib. Kata Tapi saya mah. kemarin Pak, speak up 1 dan 2 Ya. itu dicampur, Pak. Siap. Jadi dari pemadam kebakaran, dari rumah sakit semua ada gitu. Dari makanya kita kata Ibu Ani kan kita bisa berkolaborasi dari materi-materi cara memadamkan api. Nah, Siap. jadi guru tuh tahu gitu cara menangani mitigasinya Siap. gininya gitu tuh, Berarti Pak. intinya Dari kecamatan. ini komunitas speak up ini bisa jadi komunitas untuk berkolaborasi Ya. Dengan semua instansi. dengan semua Pak. instansi Iya, betul. dan tetap kita motornya itu di pendidikan. Kenapa? Kita akan mendidik anak-anak kita yang kelak jadi apa nggak tahu kita ya. Iya, betul. Persiapkan untuk dia jadi apapun speak upnya benar. Nah, pindah ke Pak Pak Ade. Pak Ade nih. Di SMP kan udah mulai kelihatan nih Pak. Bakat-bakat anak-anak speak up. Saya nggak mau gurunya nih, nggak mau bakas gurunya nih. Gurunya harus otomatis tugasnya Bu Ani ya. Tingkatkan speak up guru ya, Ya, itu kewajiban betul, itu betul. mah. Iya betul Pak, Nah, tugas pengawas Pak. Iya, saya pingin Bapak menularkan ini, karena soft skill ini kan harus kita tingkatkan soft skill. Ketika salah satu dari soft skill ini adalah bisa menularkan. Ya. Nah, Bapak di SMP kan udah mulai nih. Sebelum ke SMA, di kelas 3 itu Bapak udah bisa menularkan speak up ini. Nah, Bapak udah mulai berpikir untuk ada komunitasnya nggak di SMP, Pak? Untuk saat ini memang belum ada ya, Ya, di ya. sekolah saya untuk komunitas macam speak up gitu ya. Cuman di dalam proses pembelajaran saya sudah membiasakan anak itu melakukan diskusi, Pak. Betul. Setelah diskusi mereka diperintahkan untuk melakukan presentasi untuk bisa komunikasi 2 arah gitu loh dari hasil apa yang mereka kerjakan. Dan ini usulan dari Ramdan juga sangat bagus ya, bahwa sejak kecil anak itu sudah ada komunitasnya untuk bisa speak up seperti itu. Dan usulan tadi sangat menarik dan insya Allah akan saya bicarakan dengan kepala sekolah agar ada komunitas speak up di jenjang minimal di satuan pendidikan saya dulu gitu ya. Makanya yang dilatih guru juga Pak Ramdan. Nah, Kalau kembali guru, lagi pada guru. Guru, saya sudah tidak saatnya untuk berlatih. Seperti PSSI uji coba terus, uji coba ketika lawan Arab. Bukan uji coba lagi dong. Jadi gitu maksudnya kalau guru, soft skill udah dituntut kan. Betul. Hard skill kemarin P3K kita sudah merata hard skillnya. Kenapa? S1 semua. Tesnya sama semua. Jadi hard skill udah bisa disetarakan nih, udah standarisasi hard skill. Tapi soft skill ini kan pengembangan diri ya tugasnya dari Kadisdik lah. Untuk membagikan kewenangan itu kepada siapa ya? Mungkin kepada pengawas atau mungkin kepada mentor-mentor ini. Untuk memperkaya soft skill guru-guru itu. Ya tuh masa Pak seorang guru yang tugasnya ngajar gak bisa ngomong sih gak masuk, lucu lah. Saya juga soalnya sebagai PKPDM ya akan lapor ke Bamel lah kalau gitu. Ya mungkin Pak pikirannya, mohon maaf ya, mungkin pikirannya kalau guru hanya bisa ngomong kan di depan kelas Pak. Ya, betul. Karena yang menghadapi itu adalah anak-anak Ya, Pak. betul. Jadi kita pasti otomatis kan guru itu harus bisa menguasai. Betul. Nah sedangkan ini jadi pembina upacara.
Karena pembina upacara di depan guru-guru, di depan para guru-guru dan di depan kepala sekolah. Ya mungkin baru pertama kali, jadi kan agak gemeter Pak. Gemeter, kemudian materi apa yang akan disampaikan kan gitu. Ya Pak Inu, ini tugasnya Pak Inu. Intinya mah Untuk ada mentor-mentor 3 ini bisa kita berdayakan untuk melatih, sama jangan sampai kejadian seorang pengajar ya Nggak bisa. soft skillnya rendah kan, kasihan. betul. Terus kan mereka kan persiapan Pak, siapa tahu jadi kepala sekolah. Amin. Amin, amin, amin. Kebayang betul. fenomena sekarang ya, kalau soft skillnya kurang itu kelihatan. Anak merokok ditampar, Ya, betul. si anaknya nakal, si gurunya soft skillnya kurang. Harusnya kan jangan dihukum gitu ya. Gitu, Pak. Kalau bisa hormat bendera tak apa kan ya. Kan berarti ini nih maksudnya gitu ya. Pendekatannya itu. Jadi satu, anaknya nakal, si kepala sekolahnya soft skillnya rendah. Harusnya kan kalau zaman dulu kita kan suruh ngerokoknya banyak di sini. Betul. Teringat Satu Pak slop itu. ya, Pak. Satu slop suruh ngerokok, atau kita dijemur di tiang bendera. Jangan nampar gitu. Saya niat kepala sekolahnya bagus, cuman mungkin karena ini nih maksud kita soft skillnya kurang. Jadi dia tidak bisa berpikir cepat. Nah ini tugasnya pengawas nih. Ya, insya Allah tidak akan ada lagi. Kabupaten Cirebon tidak akan ada Pak. Waduh. Baik, sekarang mungkin Pak Inu waktu berapa nih Pak Inu? Pasti ya. Baik, kita ada satu sesi lagi. Saya pingin gini Bu, kita bagi waktunya adil. Saya pingin ke Bu Ani, ke Pak Ahmad sama Pak Ade. Saya pingin imajinasi ideal. Imajinasi apa yang Ibu inginkan tanpa memikirkan hambatan dulu. Anggaran tidak didukung oleh pimpinan itu. Kita lupakan. Saya ingin tahu imajinasi ideal Ibu itu tentang public speaking atau secara luas untuk meningkatkan soft skill di guru-guru. Terima kasih Pak. Untuk guru. Oke. Ya. Dengan adanya, jadi guru itu dituntut sebetulnya Pak ya. Dia itu bisa mengembangkan dirinya melalui pelatihan mandiri yang memang tidak harus menggunakan dana. Jadi kalau di BKPSDM punya semacam, sekarang sih sudah ada ya, kalau nggak salah sudah ada, Pak Inu sudah punya ilmu Pak, yang teman-teman guru tuh bisa belajar mandiri dari situ. Nah sama di Kementerian Pendidikan tuh Pak ada Pak, ya jadi semacam ruang GTK ya Pak Ade, nggak ada dana yang di. Stop, GTK Bu, apa Bu? Oh, guru dan tenaga kependidikan ya. Jadi di ruang GTK itu ada satu learning management system yang memang diperuntukkan untuk guru untuk belajar apapun dia. Jadi di situ nggak perlu dana. Dia tinggal masuk ke ruang GTK, dia bisa untuk Dan belajar. Itu 24 jam. 24 jam. Nah, saya pengennya di BKPSDM juga begitu. Ini imajinasi nih ya. Imajinasi seorang Ani Suparti gitu ya, bahwa BKPSDM sebagai badan yang memang membawahi semua ASN yang ada di Kabupaten Cirebon itu punya satu semacam ilmu yang bisa untuk mempelajari. Saya seorang ASN nih, terutama mungkin ke karakter ya Pak. Ya betul. Karakter itu, untuk karakternya. Soft skill itu Bu, soft betul, skill. soft skill yang Bapak sampaikan tadi. Terus satu lagi saya, tapi mungkin nggak ya namanya imajinasi. Boleh kan ya? Boleh. Kabupaten Cirebon itu kan nggak cuma ASN ya Pak. Iya. Banyak teman-teman guru saya yang sebetulnya pengen belajar speak up. Iya betul. Cuma karena nggak punya NIP jadi nggak bisa. Betul. Nah, Ini PR-nya Pak Inu, ini tenang. menjadi angan-angan besar saya nih, bahwa speak up itu sebetulnya boleh untuk siapa saja. Mudah-mudahan Pak Bupati dengar. Ya. Jadi ayo BKPSDM, nggak apa-apa nih. Siap. Karena warga saya semuanya adalah warga yang harus pandai gitu ya semuanya. Itu sih kalau saya ditanya imajinasi mengenai speak up. Jadi bagaimana pemerataan, nanti harus ada cara secara khusus mungkin ya yang diinikan oleh BKPSDM bahwa semua mempunyai ruang yang diberi ruang untuk bisa berbicara, bisa bekerja sama dengan
Diskominfo misalnya Siap, gitu. siap, Gitu siap. sih Pak angan-angan besarnya siap, tentang siap. speak up. Ini kan dipancingin jadi keluar nih. Sekarang nih, saya pingin ke Pak Ahmad. Tapi saya pingin Pak Ahmad jangan umum seperti Ibu pengawas tadi. Saya pingin di ranah guru SD-nya. Ya, sampaikan imajinasi ideal Bapak tanpa batas. Monggo Pak. Siap. Untuk di guru SD itu kita tujuan pertamanya adalah pembelajaran yang kreatif, kontekstual terhadap murid. Apalagi sekarang karakter, perkembangan karakter ke siswa di SD itu sangat kurang sekali Pak. Iya betul. Jadi kita dengan speak up ini, dengan materi-materi yang tadi Ibu di ruang GTK itu adalah sebuah aplikasi Pak, aplikasi yang dimiliki oleh guru dan tenaga pendidikan itu dari Kemendiknas ya, itu ada. Kemudian kita dibuka sendiri dan dipelajari oleh mandiri kita sendiri. Nah kita fokusnya kepada guru-guru tersebut. Nah kalau gurunya aktif dan mempelajari materi-materi itu mungkin bisa Pak. Ya. Tapi imajinasinya mudah-mudahan guru-guru di Kabupaten Cirebon itu aktif dan kreatif dan bisa membawa muridnya itu bisa berkarakter Pak. Betul. Apalagi sekarang mohon maaf ya yang tadi Bapak katakan di SMA yang merokok itu kan karakter siswanya itu yang ngerokok satu jadi yang lainnya pada mogok kan. Nah itu mudah-mudahan nanti apalagi di pendidikan dasar itu yang pertama kali itu adalah karakter Pak. Jadi karakter itu sangat kurang sekali, apalagi kita dengan ada gadget, dengan apa. Betul. Apalagi materi-materinya itu ya udah susah Pak. Apalagi kita dikembangkan dengan literasi aja susah banget Pak. Literasi, kemudian karakter itu yang terutama. Makanya di Kabupaten Cirebon juga pertama kali itu ada program namanya ISODA Pak. ISODA itu adalah isuk-isuk sholat duha. Iya betul. Programnya itu digalakan dengan program sholat duha, kemudian dengan ada ceramah-ceramah lah, kultum istilahnya, kultum dari guru agama, dari guru kelasnya gitu. Dan itu saya akan belajar mengimajinasi ke anak-anak tuh pengennya setiap hari kultumnya itu anak-anak Pak. Jadi anak-anak itu jadi public speakingnya langsung ya. Betul. Public speakingnya anak-anak Pak. Ya, betul. Terutama anak kelas tinggi dulu deh, Ya, kelas betul, 4, 5, 6. Coba nanti ditunjuk ini, nanti bagian ini. Udah asal yang penting ngomong aja, berbicara aja tentang materi apa aja. Yang penting berapa menit, 2 menit, 3 menit terserah. Yang penting dia mempunyai keberanian di depan supaya bisa diterapkan ke anak-anak. Rencananya begitu Pak. Mungkin ini angan-angan saya. Jadi itu belum terlaksana, baru ada kegiatan ISODA kemudian baru sama guru agama, guru kelas itu yang gantian ngimamin atau apa. Cuma saya pengen menerapkan siswanya itu. Siap. Supaya ada pengembangan karakternya Pak gitu. Didengar sama sedulur-sedulur ASN P3K khusus nih. Iya. Karena kita juga nanti akan undang nih P3K yang tokoh-tokoh inspiratifnya kita undang di sini. Iya. Mudah-mudahan denger nih tantangan dari Pak Ahmad nih. Ya pengennya begitu Pak, terutama dari Tapi kelas tinggi juga. Sedikit Pak Biar Ahmad, belajar speak up. setelah sholat duha mungkin senam ya? Enggak, kalau itu mungkin hari apa ya? Beda hari ya? Beda hari Pak. Oh, Itu kalau senam di sekolah kami sendiri itu hari Sabtu Pak. Tidak tiap hari. Tidak tiap hari. Kalau yang sholat duha tiap hari. Iya, kalau MBG tiap hari. MBG sampai hari Jumat Pak. Oh ya, bukan karena itu menuntut untuk para guru memanage waktunya harus. Iya betul. Harus Bener-bener. kuncinya kita bukan lihat lagi makanannya nih. Kita harus lihat manage waktu para guru nih karena ya memakan waktu juga. Saya kebayang repotnya jadi guru. Kan nanti ada gelar baru Pak. Ahmad Makmur MBG. Tapi gitu. mau gak mau karena itu program pemerintah ya Pak, siap. Tapi kita tetap mudah-mudahan imajinasi Bapak bisa kita capai dengan bantuan mungkin sedikit banyak kita akan coba untuk sampaikan itu. Siap. Mungkin terima kasih Pak Ahmad. Nah sekarang nih levelnya ketinggi nih. SMP. Kalau SMP ini bener anak-anak pengetahuannya udah lebih banyak nih. Dan pengetahuannya udah tidak terbatas sekarang tuh. Bisa aja SMP, bisa orang anaknya yang kreatif bisa baca-baca di gadget masalah perkuliahan anak SMA.
imajinasi Bapak untuk memanfaatkan energi besar itu gimana nih? Nah, tadi menarik nih dari sentilan dari Pak Ramdan tadi ya tentang komunitas speak up ya, di tingkat jenjang SMP. Jadi kalau saya boleh berimajinasi bagaimana mereka diberi ruang untuk podcast seperti ini, kemudian menganalisa kejadian-kejadian nyata, misalkan tentang perkelahian, masalah narkoba dari sudut pandang mereka. Bully ya, pemulihan, sehingga mereka bisa berdiskusi dan menemukan solusinya di jenjang pelajar itu sendiri. Artinya kan mereka dilatih untuk kritis ya, benar kritis, kemudian berani mengungkapkan apa yang dari sudut pandangnya. Mungkin yang terjadi guru menampar siswa itu mungkin terjadi miskomunikasi di situ. Penalaran gaya generasi Z dengan generasi kita mungkin berbeda. Akhirnya terjadilah hal yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi itu menarik Pak. Bagaimana diberi ruang untuk podcast mereka di sini melihat dari sudut pandang mereka agar kita mau mendengar gitu loh. Apa sih yang mereka inginkan, sehingga selama ini kan kita selalu melihatnya dari sudut pandang kita sebagai orang dewasa gitu ya, tapi dari sudut pandang mereka kita jarang sekali mau mendengar. Dan yang kedua Pak, memang guru-guru harus punya konsep yang sama dalam proses pembelajaran, bagaimana bisa menumbuhkan keberanian tadi, keberanian ya anak untuk mengungkapkan pendapatnya, untuk berspek up di dalam materi pelajaran, sehingga tidak hanya mendengar dan mencatat. Nah itu yang jadi tantangan kita sebenarnya dalam proses pembelajaran. Dan di sini dibutuhkan guru-guru yang kreatif. Yang kedua, guru-guru yang mampu mengadaptasi materinya disesuaikan dengan kenyataan yang ada di dunia nyata. Kadang seringkali guru-guru ini kan tidak mempraktekkan dunia nyata sehingga membosankan gitu kan. Nah ini perlu istilahnya ya seperti itulah, menyiapkan guru-guru yang mampu melakukan pembelajaran yang mengaksikan gitu di dalam kelas. Itu mungkin Pak Ramdan ya. Tugasnya Bu Adi lagi pengawas. Mungkin ada satu lagi tugas saya nih yang berhubungan dengan speak up Pak Ade. Dan ini PR besar kami berempat ya. Dengan Pak Inu mungkin. Gimana caranya bisa membangun komunitas speak up yang besar dari hasil pelatihan ini. Itu sih. Baik, gitu. Mungkin nanti dari alumni ada berapa Pak Inu? 200-an bisa jadi apa inner circle yang bisa kuat, nanti keluarnya bisa menarik yang di luarnya. Dan saya tadi di SMP Talun mungkin bisa jadi role model Pak ya. Siap. Tidak harus, namanya podcast tidak harus begini. Saya pertama podcast hanya pakai HP. Dan mungkin ketika komunitas itu udah terbentuk, undang saya akan hadir di sana. Siap. Ditunggu janjinya ya. Siap. Asal. Betul. Dan saya sangat mendukung apa yang Pak Ade sebagai seorang pengawas ya. Ini kan saya pembina ada 3 nih, pembina ada banyak. Betul Pak. Nanti saya akan hadir di sana ketika Pak Ade sudah bentuk komunitas di SMP-nya. Ya. Silakan, saya akan hadir di sana. SD mungkin nggak? SD belum Pak, belum. Kalau SD kelas atas mungkin bisa. Iya. Kelas atas bisa. Kelas 6. Coba kita coba. Ya. Tapi yang penting kan benar kata Pak Ahmad, kalau SD itu yang karakter ya. Jadi guru-gurunya lebih ke teladan dulu. Iya. Teladan, mandiri anaknya itu mungkin yang paling itu. Nah kalau ke SMP udah mulai dipagari dengan speak up ini karena apa? Mereka udah pinter mulai literasinya bebas ya. Bebas. Karena zaman sekarang literasi mereka bebas, tidak dibatasi oleh SD, SMP, SMA. Dia kemana aja. Baik, ini sangat menarik mungkin didengar sama sedulur ASN di distrik nih. Ada Pak Sekdis, ada Pak Kadis atau siapapun. Ini teman-teman di pendidikan sangat berdedikasi. Terima kasih. Speak up ini jadi awal dan titik simpul yang paling penting ketika kita menyampaikan kejelekan, kita bisa kurangi dampaknya dengan speak up ini, dengan public speaking. Tapi kita juga ketika kita ingin menyampaikan kebaikan itu bisa hilang ketika kita gagal menyikapi public speaking ini. Semoga ke depan mungkin bukan hanya para peserta, bukan hanya murid, tapi pejabat-pejabat juga
mari bergabung dengan kami di Speak Up. Kan itu imajinasi saya. Nggak apa-apa. Jadi saya ingin nanti mungkin dengan komunitas yang sudah banyak kita bisa belajar bersama. Mudah-mudahan tidak ada lagi batasan lah. Kita belajar bareng dengan public speaking. Mungkin di teman-teman mentor nih public speaking makin memperdalam. Jadi nanti mungkin teman-teman pejabat-pejabat struktural kita, siapa yang merasa belum kuat, jangan malu, kita bareng di sini belajar. Mungkin itu Pak Inu kita siapkan itunya. Siapkan Pak Inu yang juga menyiapkan. Baik, karena waktu juga, saya pingin singkat, padat, jelas untuk Bu Ani, Pak Ahmad, dan Pak Ade untuk closing statement. Maka Bu Ani. Baik. Berbicara itu akan menunjukkan siapa kita sebenarnya, karakter kita. Maka ketika kita ingin dihargai, pada saat kita bicara, berlatihlah untuk speak up, public speaking. Terima kasih. Keren. Pak Ahmad. Intinya kita belajar speak up, harus belajar mandiri, percaya diri, dan semangat Pak. Siap. Pak Ade nih. Iya. Mungkin yang bisa saya sampaikan adalah kita jangan pernah lelah untuk terus belajar untuk meningkatkan kemampuan diri kita dalam pengembangan keprofesional kita sebagai guru atau sebagai apapun ya, agar apa saja yang ingin kita sampaikan bisa agar terucap ya atau tersampaikan dengan baik dan benar. Itu saja barangkali. Siap, terima kasih. Saudara ASN, kita berada di ujung acara. Kita bisa tarik kesimpulan mungkin. Pertama, public speaking atau speak up itu bukan hal yang tidak bisa kita kerjakan. Public speaking, speak up itu sama seperti olahraga apapun. Asal kita bisa berlatih, kita percaya diri dan optimis, kita bisa laksanakan. Sesulit apapun, tidak ada kata tidak mungkin. Sepanjang kita bisa belajar, analogikan dengan olahraga. Sama. Yang kedua mungkin kita sebagai ASN harus mulai memandang speak up ini sebagai hal yang vital. Karena seperti saya tadi sampaikan, public speaking sangat menentukan apa yang akan diterima publik dari kebijakan-kebijakan kita sebagai birokrat. Jadi ketika public speaking kita jelek, rakyat tidak akan bisa menerima apa pesan dan apa yang akan disampaikan kepada mereka. Terjadinya apa? Rakyat menjadi salah paham. Jangan salahkan mereka tapi salahkan kita semua sebagai ASN. Mari kita semoga komunitas ini segera terwujud, segera semakin besar pengaruhnya kepada kemampuan public speaking di seluruh birokrat di Kabupaten Cirebon khususnya. Amin. Terima kasih kehadirannya Ibu Ani, Pak Ahmad, Pak Ade. Makasih. Nanti mungkin Pak Inu akan menjadwalkan ulang kita bertemu lagi yang lebih dalam. Terima kasih sedulur ASN. Kita akhiri acara ini. Kita akan bertemu dengan tema-tema yang lebih menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Apa? Aduh, barang